makanya kita nggak bisa ngelihat orang itu dari backgroundnya. Artinya dia pakai narkoba atau tidaknya dari backgroundnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Forecast. Dan sekarang kita kedatangan tamu. Sekarang ganteng nih tamunya nih, yoi. Kalau yang kemarin cakep-cakep. Iya, bersama gua Mikael Christopher dan Ivan Nur Hidayat Dan Roga Bintor. Bang Ipan Gamblang. Kalau bisa, Bang Oka suaranya dikencengin lagi ya. Iya. Biar jelas, soalnya Bang kalau ngeledek tuh. Gitu. Iya. Kenapa itu? Kali ini kita kedatangan Bang Oka nih dengan pembahasan yang penting. Penting sekali. Penting banget. Penting nggak pokoknya. Nggak tahu sih, penting-pentingin aja dulu. Nah, kali ini bintang tamu kita karena sangat penting, gua nggak bisa agak gimana ya. Karena takutnya enggak gitu. Tapi Bang, sebelumnya lu mau ngasih tahu nggak sebenarnya ini lu siapa gitu dan ngapain kesini gitu? Gua 2 minggu yang lalu telepon Ipan. Oke. Ya kan? Gue juga nggak tahu, biasanya dia cuma minjem duit doang. Wah, minjem duit. Kartu lagi ya. Akhir dia ternyata disuruh bikin podcast sama temen-temen. Oke, suruh bikin podcast. Oke. Biasanya suruh nganterin makanan kita. Oh, yang edit itu tadi yang buka kartunya. Aduh. Jadi gitu ya. Jadi 2 minggu lalu kita ditelepon sama Ipan. Oke. Minta waktunya untuk ngisi podcast. Oke. Katanya mau ngomongin tentang adiksi. Oh, ngomongin tentang Karena adiksi. berkaitan tentang tugas Forza ya kan? Tugas Forza. Oke, berarti di sini ini adalah Bang Oka ini sebagai orang penting di Forza. Kan dia nggak ngomong tugas kuliah. Gue bagian dari sana. Gue bagian dari Forza, gue diamanahi Oke. sebagai kepala departemen pencegahan. Bareng teman-teman yang lain kita bergerak di bidang P4GM. Oh, P4GM apa tuh? Pencegahan penyalahgunaan, satu lagi apa kan? Pemberantasan. Dan peredaran gelap narkoba. Oke, Gitu. gila. Bukan dari narkoba ya? Pasti itu lah. Peredaran gelap apa tadi? Peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba. Kenapa emang narkoba gelap banget gitu? Kan kalau terang tuh. Kalau jualan di tempat terang-terang ketahuan bisa ditangkap. Oh iya, bener juga. Lu punya garasi kebuka. Wah, Dia ketawa. Dulu itu. aduh. Jangan dikasih tahu, jangan diliatin, kan gak enak ini ya. Maaf, Mikael baru bangun tidur. Enggak ada baru bangun tidur. Anda tidak melihat muka saya, sangat cerah. Ya. Oke, tapi sebelumnya kayak gini Bang. Kan ngomongin narkoba nih. Ya kan sesuai juga sama Forza. Oke. Gue juga dulu sempet ada lah temen ya kan. Almarhum sih, gue agak keselnya kayak gitu. Makanya kenapa gue bersinergi dan juga ikut andil ya, pokoknya gue merasa gue adalah keluarga Forza gitu ya kan. Nggak tahu Forzanya gimana, enggak gitu. Temen gue ini dia itu gue dulunya karena mungkin gue nggak terlalu tahu ya sebenarnya narkoba itu apa, pemakaian bagaimana, efeknya apa gitu kan, karena orangnya gue lurus-lurus saja gitu ya. Gue baru tahu dulu yang paling nakal rokok. Betul. Paling nakal rokok gitu kan. Jadi kayak temen gue dulu ada yang nyuntik. Tapi itu waktu pas SMA ya. Tapi dia bilangnya itu vitamin. Kacau juga. Dia bilangnya vitamin dan akhirnya baru ketahuan pas dia udah bahasanya kalau kata temen gue OD alias overdosis. Iya, dan almarhum temen gue ini ya sudahlah. Jadi itu di tongkrongan dia pakai katanya vitamin gitu ya. Dan gue juga baru tahu ternyata teman-teman gue itu tahu. Teman-teman gue itu tahu kecuali gue gitu. Dan ada beberapa teman, enggak beberapa sih, mungkin 2 kayak gitu. Berarti lu yang paling awal gitu ya? Yang paling awam gitu. Jadi karena apa ya, yang ditahu kan narkoba itu kayak misalnya yang bahasanya tabu banget tuh. Betul. Iya. Ya kan, tabu banget di Indonesia dan nggak ada informasi yang kayak ini pemakaiannya gimana ya kan, maksudnya bukan gimana sih, maksudnya ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri orang yang gunain ya? Iya, ciri-ciri orang yang gunain, karena kan bahasanya ya gue baru tahu sekarang orang yang begitu matanya beler, orang
Kok jarang tidur juga bela. Iya, jarang tidur juga bela ya kan. Bahasanya kan kayak gitu ya kan. Maksudnya kayak lebih apa ya? Lebih mengedukasi tuh jarang kayak gitu. Dan gue kayak merasa bersalah gitu. Kenapa yang gue yang awam ini nggak bisa ikut andil untuk mencegah temen gue supaya tidak seperti itu, ya kan bahasanya kayak gitu. Iya. Nah, Betul. Karena emang teman-teman Forja juga di sana juga punya kekhawatiran yang sama sih. iya. Kekhawatiran yang sama Terbentuk dari kekhawatiran bersama. betul. Nah, Kekhawatiran bersama karena kadang-kadang ada di lingkungan keluarga. Karena memang itu bisa jadi kita juga bisa kena gitu loh. Iya. Kalau kita hari ini kita berbicara tentang tidak menggunakan narkoba, kalau kita memang dalam kondisi tertentu, tekanan tertentu kita kena ya Lagi lost gitu bisa loss ya. los dan Gitu. dos. Makanya tugas kita Lost itu goal. membantu teman-teman yang lagi dalam kondisi depresi atau segala macam tidak mengarah ke sana. Bahkan orang yang sudah mengarah ke sana pun kita bantu untuk keluar dari zona itu gitu loh. Nah, yang paling berat adalah ketika menyembuhkan orang yang dia punya kemauan tapi tidak punya kemampuan untuk itu. Oke, benar-benar. Apa namanya? Dia punya kemauan, tapi tidak ada punya kemampuan. Ya, Tidak punya kemampuan. kadang kan ada yang tidak punya kemauan juga ada, berarti dia bisa disembuhkan karena itu datang dari tekanan dirinya sendiri. Iya. Gitu. Oke. Pengen gimana pun kita, pengen orang tuanya sekalipun ngomong gitu, Nggak didengerin. nggak bisa nggak gitu. bisa. Karena nggak ada kemauan dari dirinya sendiri. Iya sih. Nah, sama juga hal yang kita akan bahas, adiksi. Orang yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan hal itu, gitu. Itu salah satu dari tekanan psikis gitu. Psikis. Yang biasa disebut itu oleh teman-teman narkotik itu adiksi, yang sudah selesai rehab. Makanya selesai rehab itu masih ada pemantauan, baik dalam Oh, makanya ada wajib lapor gitu ya? Nah, iya. Untuk yang rehab ya? Oh enggak. Berarti, gue baru tahu juga nih. Berarti kalau misalnya orang yang habis rehabilitasi kan ada apa namanya kayak itu di bawah BNN kan ya bang ya? Kalau nggak salah ya. Berarti yang habis rehabilitasi wajib lapor juga dong? Oh, Wajib lapor Iya, itu maksudnya tentang kayak perkembangan tahanan kota pribadinya dia. Oh, Gitu. oke. dari sana juga ada skalanya gitu. Berapa sejauh apa dia sudah menggunakan, seberapa banyak zat yang sudah dikonsumsi sama dia. Nah, baru dihitung. Ya kalau yang gue tahu kayak gitu. Jadi makanya wajib lapor itu untuk menentukan Gitu. kadar yang diberikan gitu. Jadi kalau nggak salah itu rehab itu obat lawan obat. Gitu. Obat lawan, oke, obat lawan obat. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya narkoba itu banyak ya, mungkin karena kan gue kan jurusan gue broadcasting nih. Kadang-kadang kalau misalnya ada juga bahasanya dalam tanda kutip entertain. Ya gue nggak nyebut entertain itu semuanya ya. Krisis kali. Ya. Krisis eksistensi. Ya. Sedang. Iya, krisis eksistensi. Ya. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya narkoba itu digunakan untuk menjaga dia tetap fit. Apakah itu benar sebenarnya bang? Untuk beberapa kasus ada memang yang seperti itu. Artinya dia punya pekerjaan yang lebih, tapi fisiknya tidak mampu untuk membantu kinerja badannya dia gitu. Oh, berarti itu ini ya bang ya, yang gue tahu nih, narkotika kan ada 3 golongan, halusinogen, Ya. stimulan, Nah, depresan. Nah kalau yang kayak gini, stimulan ya. betul. Stimulan. Stimulan yang digunakan biasa untuk teman-teman yang punya pekerjaan berat, yang fisiknya kurang mampu. Kadang-kadang dia dipengaruhi oleh usia, dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, sama tuntutan rumah gitu loh, tuntutan dari keluarga biasa kayak gitu, yang harus menuntut badannya itu bekerja. Harus dijos terus. Ya betul gitu. Oke. Itu kadang-kadang yang membuat orang-orang yang harusnya tidak kena ya kan, karena jadi kena. Mana ada terpaksaan itu ya? Iya. Oh, Gitu. oke. Tapi bahasanya kan berarti dalam tanda kutip ya. Tapi bukan maksud gue bilang gitu ya. Dalam tanda kutip narkoba itu bagus, tapi di beberapa tempat atau bagaimana? Sesuai. Sesuai ya. Oke. Berarti gini. Berarti kalau misalnya yang dibicarakan narkoba penyalahgunaannya ya. Nah iya, betul. Berarti kalau dia menggunakannya di luar resep dokter nggak bisa. Gitu. Oke. Dibilang boleh pakai narkoba apa dulu nih? Iya. Karena kita minum Panadol juga masuk narkoba karena dia obat-obatan, tapi kalau lu Panadol ya. Mantap sekali bang. Saya yang Batak jadi insecure, tidak sebatak itu. Panadol. Berarti kalau disalahgunakan itu baru nggak beres. Betul. Tapi bang, lu tau nggak adik siapa?
Adiksi apa? Adiknya si siapa? Cewek lagi kan? Enggak gitu. Gua mau lu jelasin ke teman-teman. Adiksi itu gimana secara singkat aja. Kalau untuk beberapa teman-teman yang kita biasa paham dari beberapa teoris, adiksi itu adalah gangguan di mana seorang pengguna atau pecandu yang pernah menggunakan narkotik itu merasa ketergantungan. Jadi dia sudah hampir 2 bulan atau 3 bulan dia sudah tidak menggunakannya, tapi ada faktor dorongan lain, dorongan lah muncul lagi rasa pengen pakai gitu. Rasa pengen pakai karena ada dorongan itu. Ya ibaratnya kalau udah menggunakan itu kan ada zat yang tertanam di kepala gitu. Oke. Jadi zat yang biasa kita pakai, contoh misalnya sabu-sabu. Ada kerinduan, artinya ada. Sabu enak tuh bang, yang ada kuahnya. Ya sarapan bubur bang, sarapan bubur. Gitu kan? Jadi ada faktor dorongan untuk menggunakannya lagi. Dan itu pun tergantung dari kemauan lagi. dari kemauannya lagi. Gitu. Kemauan lagi. Kadang-kadang kita sudah jauh lingkungan atau teman ya kan yang biasanya kita nggak ketemu ya kan mau ketemu lagi misalnya gitu. Akhirnya kita kenal lagi atau apa ya, sebenarnya kayak lingkaran setan kayak gitu. Berarti simpelnya adiksi itu rasa ingin menggunakan kembali ya. Kecanduan. Kayak lo hari ini makan Indomie, besok pengen lagi, itu gua banget gitu. Narkoba dong Indomie. Bukan lah. Kan kayak efek. Itu contoh ya, itu contoh. Indomie. Terima kasih Indomie. Terima kasih Indomie. Siapa tahu mau endorse. Sudah mendukung kehidupan saya. Iya, oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, jadi apa ya bahasanya? Ya dari situ ke situ lagi dong. Gitu. Oke. Makanya tugas kita. Udah kecemplung ya bang. Betul. Tarik kan sama kita nih. Kecemplung lagi. Ya. Tugas kita itu untuk memonitoring dia, walaupun dia harus menggunakan, tapi harus menggunakannya secara terkontrol gitu. Mungkin ada beberapa dorongan yang masih kuat atau masih banyak zat-zat yang belum terambil gitu kan, harus sulit. Nah itu biasanya ada beberapa terapi itu menggunakan narkoba gitu, artinya kadar dosisnya itu dikurangi. Misalnya dia biasanya menggunakan sabu misalnya sehari 3 hari, dikurangi sehari 3 kali misalnya gitu kan. Makan. Bisa gitu. Sarapan? Iya. Atau menggunakan ganja misalnya sehari bisa 4 kali kan, kalau ganja kan ya rokok gitu. Nah meminimalisirnya biasanya dengan memberikan take control, rehab seperti itu gitu. Sampai benar dia itu bisa mengurangi atau bisa mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan hal itu lagi gitu. Makanya ditaruh ke lembaga rehab itu tujuannya biar nggak ada rasa pengen gitu lagi. Betul. Terus di sana ditreat sedemikian rupa sampai lupa gitu bang. Betul. Makanya jangan capek untuk jangan capek untuk mengarahkan teman-teman yang ketika itu terkena adiksi gitu. Karena tugas kita itu untuk mengingatkannya dia, karena dia juga susah. Gitu. Sensor saraf. Sama. Iya betul. Hal simpelnya adalah ketika lu punya koreng, susah kalau untuk koreng gitu. Iya. Mesti koreng sih. Enggak. Mending gua bagus tadi. Indomie korelasinya ketagihan. Koreng, kayaknya untuk ngegaruk koreng itu kayaknya susah. Iya, tapi iya bener. Hal simpelnya kayak gitu. Itu juga bukan berarti dia itu nggak mau berubah gitu. Ada keinginan untuk berubah, ada tapi keinginan lebih untuk banyak keinginan untuk menggunakan gitu ya di porsi itu ya. Itu susah. Itu yang terkadang teman-teman di lingkungan sekitarnya nggak paham tentang kondisinya dia, sehingga dia bukannya mendapat dukungan atau support dari keluarga ataupun teman-temannya, malah dia dikatakan nakal gitu. Nakal aja batu keras. Terus akhirnya jadi dijauhin sama teman-temannya ya. Akhirnya dia kembali lagi menggunakan itu kadarnya lebih. Iya, karena dia mungkin depresi ya. Ya gue udah ditinggalin, udah pada tahu gitu. Buat teman-teman tolong dibantu kalau dia kayak gitu, jangan dijauhin. Karena bahasanya pemakai itu sebenarnya korban ya, ya kan, bukan kecuali pengedarnya, ya, kecuali pengedarnya kayak gitu. Tapi apa kan, iya, gimana ya? Gue juga dulu sempat ada kayak apa ya, temen juga yang bahasanya kan tadi kan ada 3 tuh, stimulan, betul, ya stimulan, depresan, halusinogen ya kan. Tapi yang menurut gua kalau stimulan ya itu harus dengan dokter ya. Ya betul. Mungkin kalau misalnya
pernah nggak sih bang, karena kan ya ini opini gue ya, karena kan abang ini kan udah ini opini gue ya kan, karena menurut gue kan abang ini berarti udah apa namanya ya banyak lah berkecimpung ataupun pengalamannya berhadapan langsung. Iya, pengalamannya berhadapan langsung. Belum banyak, baru beberapa kasus yang baru beberapa aja itu sudah menangani lah kita. Ya lah kita gitu teman. Saya hanya bisa pakai brand aja, ini hidup 100%. Iya. Saya jangan, ini soalnya kantor lama saya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak gimana ya, sebenarnya kalau misalnya stimulan oke lah, make sense gitu, tapi halusinogen dan depresan itu loh, berarti kayak misalnya narkoba ini digunakan hanya untuk halu gitu. Iya. Nah itu kenapa? Halusinasi itu. Iya, kenapa gitu kalau itu misalnya? kan berhalusinasi. Iya, biasanya kalau menurut karena dia menghilangkan realita kenyataan kehidupan gitu loh. Oke. Biar bisa ngayal gitu bang. Betul. Artinya yang harusnya dia tidak menerima kekerasan dari keluarga misalnya, adanya kekurangan penghargaan dari keluarganya. Kembali lagi kan. Nah, makanya kita itu nggak bisa eksistensi. Betul. Makanya kita nggak bisa ngelihat orang itu dari backgroundnya. Artinya dia pakai narkoba atau tidaknya dari backgroundnya. Ada yang orang punya, ya kan, orang kaya, tapi dia tetap menggunakan. Ada orang yang miskin juga, tapi menggunakan. Atau bisa juga kadang-kadang kita melihat dia karena anak pertama nih, anak kedua, anak terakhirnya anak bontot, jadi agak manja. Itu juga tidak menjamin. Gitu. Kurangnya apresiasi dari keluarga sendiri gitu ya bang. Iya. Kembali lagi ke pola asuh gitu, pola asuh keluarga. Gitu. Berarti pola asuh, lingkungan, dan juga dari si personalnya sendiri ya. Iya, karena sebenarnya ya menurut gue juga kan gak harus dengan itu ya kan. Iya, banyak ya kan, dengan sebenarnya dengan lu bikin kayak gini juga lu bisa menghilangi depresi lu, ketawa-tawa ya kan, bikin video kayak gini aja lu udah bisa ngobrol sama orang, lu udah bisa ngilangin depresi lu, bahasanya kayak gitu ya kan. Makanya saya harap yang nonton ini bukan orang-orang yang sehat secara mental psikis gitu, tapi teman-teman yang punya kemauan untuk berubah ya, dan melihat video ini, insya Allah bisa membantu. Iya, dan ntar juga enggak, kalau bisa ntar ditaruh alamat atau nomor yang bisa dikontak. Kalau iya, karena kan mereka juga butuh bantuan. Siap. Itu. Siap, iya ada kan. pokoknya gitu. Iya. Tenang ya kan. Bentar, tolong antara kita. Iya, tolong ya ngomong dikit ya. Karena bahasanya kayak gini ya. Mereka yang sudah kena, iya, mereka biasanya ragu-ragu. Nah, iya, ragu-ragu ya kan. Ya gua tahu gitu. Makanya sampai ada yang meninggal, overdose. Kasihan. Dan lu nggak sendiri gitu. Lu Iya. nggak sendiri. Kami banyak yang di sini para pengguna, para mantan-mantan pecandu itu atau sobat narkotik. Saya kira sobat ambil. Haha, terus sobat narkotik yang ingin berubah untuk motivasi dirinya ya. Artinya dia harus berubah membahagiakan keluarganya, karena dia menggunakan narkoba keluarga jadi rusak. Anak-anaknya tidak punya kepercayaan lagi kepada dia. Gitu. Itu jadi kayak apa? Pekerjaannya juga terbengkalai gitu. Bener, pekerjaan kita juga. hadir di sini untuk membantu teman-teman yang mungkin nggak sengaja mencet channel kita ya kan? Iya, nggak sengaja, tapi semua mudah-mudahan ya kalau misalnya bisa di-share ke teman-temannya. Jangan takut untuk bilang kalau misalnya kita ingin berubah, jangan kita nggak bakal bilang kalian pendosa, bukan. Kita tidak akan menjudge hal seperti itu. Iya, kita tidak akan. Karena bahwasannya pengguna itu sebenarnya bukan korban. Bukan korban. Pengguna adalah apa? Pengguna itu bukan pihak yang harus disalahkan gitu. Maafin saya ngomongnya belibet, malu bocah kampung. Iya. Pengguna itu ketemu orang hebat gue speechless. Iya, kita jadinya gimana gitu ya? Mau ngomong gimana gitu. Iya. Itu bukan sponsor ya, mohon maaf gitu. Ini dibeliin. Iya, dibeliin. Itu teh botol tapi kok bentuknya kardus ya? Nggak ngerti, bodoh amat. Nah, terserah itu teh botol tapi kotak. Teh botol kotak. Nah, ya sekali lagi kalian para pengguna, kalian itu bukan pendosa, kalian itu Kalian bukan pihak yang harus disalahkan. Iya, kalian bukan pihak yang harus disalahkan. Kalau ada kemauan untuk sembuh, jalan terus pokoknya. Iya. Semangat. Ya, jangan takut juga untuk informasiin ke kita, dan juga jangan takut kalau misalnya gue informasiin nanti gue berurusan sama hukum. Tidak seperti itu. Kecuali lu ngejuali. Ya, itu yang salah. Itu jika kalian menyebarkan, gitu ya bahasanya.
Karena kita juga safety first. Artinya sebelum teman-teman yang punya gangguan itu melaporkan diri atau berkonsultasi, kita ada informed consent dan kita terjaga kode etik gitu loh. Oke. Jadi karena data pribadi itu tidak boleh disebarkan memang ya. Iya, benar. Jangan takut teman-teman, kami bersama kalian. Gitu. Kami bersama kalian. Jangan takut, dan jangan takut. Oke. Kita ada di YouTube. Iya. Tapi emang beberapa kasus di Porto juga kita selesai kelar gitu. Artinya sampai dengan ke tangan orang tuanya, kita mengedukasi dari orang tuanya secara personal diri dia, lalu kita juga menginvestigasi untuk lingkungannya gitu. Oke. Entah lingkungannya yang mendorong dia untuk menggunakan itu, keluarganya yang tidak punya kemampuan untuk memanage karakter perilaku kepribadian anak itu, atau memang ada karakter diri anak itu yang pengen coba-coba aja gitu. Nah, iya, karena banyak juga yang kayak apa namanya pandangan anak-anak zaman now gitu ya kan. Rasa penasaran tinggi ya. Ya, rasa penasarannya tinggi, entah itu ya misalnya. Satu lagi, gengsi. Ya gengsi ya kan. Jangan malu makan singkong, gua aja nanam di rumah. Iya. Tetap membumi, oke? Iya, lu bahasanya lu mau ngopi kayak atau apa? Ya kopinya ya, lu mau kopinya di, aduh gua mau nyebut brand lagi, kopi di kafe yang bentuknya ya yang pokoknya yang harganya mahal ya, atau kopi sobek. Iya, ya kan? Atau kopi sobek ya kan? Ya lu sama aja juga minum kopi iya, kan emang ya? intinya lu ngopi. Iya, bahasanya kayak gitu dan gak yang membedakan hanya tempat. Iya, yang membedakan hanya tempat saja, tapi rasanya juga tetap sama aja gitu kan bahasanya kayak gitu. Kopi di mana sih? Pahit. Itu dia udah. Iya, ya kan bahasanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Lu yang penasaran, oh bahasanya yang pengen inilah, pengen itulah, gue pengen nyobain lah narkoba tuh bikin gue kelihatan keren. Enggak, Bro. Tidak, Bro. Tidak sama sekali. Sangat tidak sama sekali. Jangan sampai daun pintu rumah lu jual cuma buat beli gituan. Iya, gitu ya kan. Karena ya yang perlu pikirin itu sebenarnya bukan tentang apa namanya? Gimana gue kelihatan keren gitu, ya kan. Tapi yang lu pikirin adalah gimana nantinya bahasanya lu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kalau gitu, Bang? Karena masa depan masih panjang. Kalau lu sia-siain cuma buat pakai gituan, putus sudah. Itu bahasanya kayak gitu. Karena bahasanya kayak gini, lu kelihatan keren kan, lu masih bisa berkreasi. Contoh misalnya lu suka di musik ya, lu bikin lagu. Iya. Gitu, jangan takut untuk dicemooh sama orang. Lu apa namanya suka ngomong, ya lu public speaking. Yes. Ya kan bahasanya kayak gitu. Lu public seneng speakingnya pakai bahasa Zimbabwe. gue Gitu. Keren pasti serius. Nggak ada yang bisa begitu. Iya, kayak gitu aja. Ataupun juga kalau misalnya lu depresi, banyak hal sebenarnya yang bisa apa namanya membuat lu nggak depresi, ya kan? Seperti Lakukan kegiatan positif, hal-hal positif itu banyak kok. Kayak lu main kelereng aja, asal lu nggak berebut kelereng temen lu copet itu nggak bakal berantem. Iya, gitu doang. Jangan berbuat hal-hal yang bodoh hanya untuk mendapatkan atensi dari orang lain, ya nggak? Itu dia. Ya kan? Seperti kayak gitu aja gitu. Jadi teman-teman sekali lagi mungkin nanti di deskripsi, nggak mungkin sih, harus ada di deskripsi nanti kalau misalnya emang kalian yang adiksi ya, yang adiksi dengan barang-barang yang disalahgunakan, hal-hal tersebut yang disalahgunakan, ya bahan-bahan tersebut yang disalahgunakan, itu kalian bisa kontak di bawah ini di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian punya temennya seperti itu, kalian bisa share ke teman kalian, dan juga kalian bisa edukasiin ke teman kalian kalau misalnya mereka takut. Ya, yang mereka Tuh, takut. biasanya takut. Ya, mereka takutkan, mereka kerjakan itu sebenarnya itu salah gitu ya. Itu hanya stigmanya mereka aja. Iya. Jangan harap ya kalau itu menggunakan narkoba itu pelampiasan kalian untuk membalas dendam. Iya. Akibat kejengkelan kalian misalnya sama keluarga kalian. Iya. Kalau misalkan kesel, lu lari aja, olahraga lari gitu. Sampai lu capek, kelar. Kadang anak-anak itu kayak gitu. Kesel hilang. Ya namanya juga kadang-kadang peralihan ya. Peralihan antar remaja ke dewasa itu. Belum stabil ya. Hormonnya belum stabil. Kadang-kadang dia untuk membalas, ini untuk teman-teman yang belum sampai adiksi ya. Ya. Saya harap juga kalian jangan sampai adiksi. Jangan Tapi sampai. wabil khusus pembahasannya adalah adiksi gitu loh. Iya. Berarti intinya adiksi adalah tahap kecanduan dari orang yang menggunakan hal tersebut gitu ya Bang ya. Iya. Ini untuk teman-teman agar lebih teredukasi tentang hal-hal seperti ini. Iya, seperti itu. Oke, berarti itu untuk tentang adiksi ya kan. Nah, terus
gue juga pengen nanya nih bang, itu kan tadi kan kita udah bahas yang tentang hal-hal apa itu adiksi dan juga apa namanya, nah kita udah kasih konteksnya juga ya kan. Nah gue juga pengen nanya, sebenarnya kadang banyak orang awam yang ngeliat kayak ya itu yang tadi gue bilang, orang-orang yang udah bahasanya make ya, yang udah make itu begini matanya beler. Apakah benar itu ya cuman gara-gara matanya beler kayak gitu? Itu berarti penyebab dari adiksi itu bang. Penyebab dari adiksi sebenarnya. Karena gini ya, kalau untuk tahapan fisik sendiri, ya kan? Oh iya, biasanya kan bisa paling mudah dilihatin kan? Kadang-kadang beda-beda juga. Untuk teman-teman ganja mungkin terlihat sekali, mudah terlihat gitu loh. Dari cara konsep dia berpikir, kalau kita ajak ngobrol gitu kan, itu yang biasa terasa gitu loh. Terus mungkin ada sebagian mata dan bibir gitu kan. Tapi kalau untuk kadang-kadang untuk teman-teman bibir menyon loh. Agak membiru gitu, agak hitam. Membiru gimana? Karena tapi itu masih abu-abu ya, karena belum tentu juga, karena yang perokok pun sama gitu. Ada kemungkinan udut mania. Mantap. Tapi kan kalau untuk teman-teman sabu-sabu kadang-kadang dia malah seger, atau obat-obat yang kira-kira itu yang dia tadi karena stimulasi kan. Dia terlihat fresh. Cuma kan terlihatnya ketika dia sudah kembali ke rumah. Itu bisa berjam-jam dia tidur. Mungkin bisa 2 hari, 3 hari kalian nggak tidur. Oh, dari kasus tersebut berarti itu mempengaruhi juga ya? Iya. Ketika dia dibuat melek berhari-hari, tapi dia ngebales juga? Betul. Badannya rusak, kurus segala macam. Iyalah, sarapan juga enggak kayak gitu kan, tidur doang. Tapi bisa dilihat, tapi nggak semua yang kurus juga. Oh ini kurus deh, tapi lihat fasenya gitu loh. Mungkin teman kalian yang tadinya gemuk ya kan? Kaitan gitu kan? Misalnya dia pakai sabu-sabu kan, seminggu, nggak lama dia, seminggu 2 minggu itu udah kelihatan kurus sekali gitu loh. Karena kenapa? Untung gue sisa gendut. Karena konsisten. Kalau udah gendutan gini dia nggak bisa gede lagi gitu. Jadi stabil aja. Iya. Gitu loh. Kurus juga susah. Fasenya itu terlalu cepat biasa kalau ke sabu-sabu. Karena yang dihajar adalah kinerja badan gitu. Oke, jadi kayak apa namanya? Biasanya kalau misalnya kayak PC itu dia jadi overheat ya kan, kepanasan gitu, dibikin kerja keras, jadinya ngaruh ke badan gitu ya. Tapi nggak semuanya ya kan bahasanya. Ya. Yang paling jelas adalah tes narkotiknya. Itu jelas itu. Sebentar. Apa tuh? Gue yang dapat Ada apa tuh? bola bertanya. Betul. Bonya. Ya itulah apalah. Apa itu bang? Bang, kan rehabilitasi itu adalah proses untuk penyembuhan. Ini bayar atau gratis? Biasanya kalau rehab berapa lama? Di tempat rehab ngapain aja? Mungkin Bang Oka bisa jawab ini kalau ini. Kalau rehab, kalau yang menggunakan rehabilitas BNN ya, seharusnya gratis. Karena itu dikelola oleh pemerintah. Berarti ada badan swasta juga ya? Ada badan swastanya juga untuk rehabilitas gitu. Untuk beberapa, dan kita kan ada juga beberapa treatment di Malah, Bang kali ngomong. Bentar. Tadi ada kesalahan teknis bentar. Oke. Terus treatment itu berapa lama? tergantung penggunaannya. Oh gitu. Berarti masing-masing berbeda ya? Betul. Durasi berbeda, Mang. Kalau memang sudah berat, Hah? Bisa menaun ya? Bisa menaun. Wow. Gitu. Oke. Terus di tempat rehab itu ngapain aja, Bang? Main bola. Rehab itu mereka dikasih kesibukan. Kesibukannya Berarti artinya bener-bener diberikan kegiatan positif gitu ya? betul. Termasuk main bola kan? Betul. Artinya teman-teman di sana Olahraga. Iya, olahraga. belajar untuk memanage waktunya gitu. Oke. Menghabiskan waktunya, atau biasanya kalau dari tempat rehab yang di Lido itu dia memberikan keahlian-keahlian tertentu gitu. Oh gitu. Berarti dia di-train di sana ya? Betul. Biar di-train. kembali ke masyarakat itu punya keahlian. Betul. Selain dia mampu memanajemen dirinya, mengetahui tentang karakter dirinya, dan mampu memaafkan dirinya yang masa lalu. Mantap. Dan dia juga punya keahlian karena mereka difasilitasi itu gitu. Oke. Berarti apa namanya, ketakutan yang biasanya ada. Nanti gue kalau misalnya gue ngasih tahu gue make, gue bakalan dipenjara gitu ya kan. Nggak seperti itu ya Bang ya kan. Karena proses pendampingan di masa rehab itu fungsinya adalah untuk memberikan penyembuhan gitu loh.
bukan untuk menakut-nakuti keluarga atau mencemarkan nama baik gitu loh. Iya gitu. Jadi untuk teman-teman semua dan untuk keluarga-keluarga yang di luar sana yang mungkin sudah mengetahui sanak keluarganya itu sudah menyalahgunakan barang terlarang tersebut, kalian jangan takut lagi. Karena apa? Ini sudah dijelaskan nih kalau misalnya jika kalian menginformasikan itu kalian akan direhabilitasi, bukan terkena pidana. Ya, bener ya Bang ya? Seperti itu atau tidak? Kecuali ketangkapnya pas lagi iya gitu. razia lu bawa itu salah karena ada barang bukti tersebut. Iya kan, tapi kan kalau misalnya udah menginformasikan secara langsung dan emang itu karena niatan dia ya. Iya. Kan? Nah, Ada, Bang, itu gue inget IPWL kalau di BNN namanya, Institusi Penerima Wajib Lapor, itu dia. Itu untuk teman-teman yang pas rehab ya. Iya, itu Bang yang saya tahu. iya kayak gitu. Dan jangan harap juga kalian menggunakan antar habis gue gunain paling gue direhab, enggak juga. Iya, enggak gitu loh. Karena beberapa teman-teman di lapas itu boleh lo cari di lapas itu nggak ada yang selesai di situ gitu loh. Pasti ada Kembali lagi ya keinginan ada norma sosial yang harus diterima gitu. Jangan makanya gue tuh selalu capek untuk teman-teman yang masih terkena adiksi itu, lo jangan sampai gunain lagi gitu loh. Karena susah untuk keluar dari fase itu gitu loh. Iya benar. Ini kasusnya abang langsung ya. Betul. Oke juga. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kalian yang udah mau berubah, ya udah lu langsung gitu berubah. Perkuat diri lu dengan keimanan dah pokoknya. Iya. Gitu aja. Gitu ya kan. Lu juga rubah pola pikir juga ya. Iya. Karena bukan dengan barang itu lu bisa senang. Bukan. Bukan. Lu jatuh lu. Jauh sekali jatuhnya. Iya. Gak tahu kesumurnya siapa. Iya, itu ya itu berarti. Jadi Itu tentang adiksi. Pokoknya hari ini kita sudah belajar sedemikian rupa. Gua aja sampai speechless ketemu Bang Oka ngejelasin hal kayak gitu karena kita itu tahu hanya sekedar tahu gitu, tapi untuk mendalamnya belum tentu. Jadi terima kasih Bang Oka udah hadir di forecast pada episode kali ini. Buat teman-teman, Terakhir gue ngomong. ada closing statement dari Bang Oka, silakan Bang. Kalau untuk teman-teman semua, baik yang sedang menggunakan, yang belum menggunakan atau lagi ada tertarikan dengan barang tersebut, lu harus cari motivasi yang lain dulu. Jangan berpikir lu adalah manusia yang paling tertekan di dunia ini gitu. Padahal dia gak kejepit ya Bang. Betul. Karena cinta itu bisa ngalahin semuanya. Walaupun lu itu dalam tekanan keluarga, tapi tidak ada manusia yang lahir tanpa kasih. ya, betul sekali. Gitu. Pasti kalian ada manfaatnya dan kalian belum menemukan saja. Ya, maka tetaplah cari, tergantung motivasi kalian. Karena cinta kalian adalah yang bisa mengalahkan itu semua. Gokil. Mantap. Keren pokoknya. Ya, dan jangan lupa bersyukur, oke? Teman-teman. Ya, paling itu aja udah di closing statement tadi dari Bang Oka, ya kan? Nah, ya, gue ingetin lagi, jangan lupa kalau misalnya kalian emang mau berkomunikasi dengan kita, ya, Langsung aja lihat deskripsi. ya, langsung aja lihat deskripsi. Jangan takut, dan jangan takut, oke? Mungkin untuk episode kali ini segitu aja. Kita bakalan ada lagi. Ya. Tetap support kita boy. Iya, tetap support kita boy. Mana yang edukasi gini jarang gitu. Iya. Gue sendiri baru tahu. Gue cuma pakai dong nih. Hidup 100%. Beda punya ini. Ya gitu aja paling. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. subscribe. Oke. Ada lagi. Bodoh amat. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin ada temennya atau siapapun itu Share. Ya, kalian bisa share untuk jadi bahan diskusi juga ya Bang ya, karena ini juga bisa buat bahan diskusi dan edukasi juga buat teman-teman. Oke. Sebenarnya ya kan ya Bang ya. Betul, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, kita bahas lagi, kita korek lagi. Iya, kita korek lagi. Studi kasus ya? Iya, mungkin studi kasus dan juga sebenarnya barang-barang apa aja sebenarnya narkotika yang dilarang di Indonesia itu ya Bang ya. Ya, gitu. Tetap support kita pokoknya. Jangan sampai lupa. Ini kalau ada lonceng, lu tandain, lu tekan itu loncengnya. Iya. Biar kita update baru, lu lihat langsung. Masih. Gitu ya. Oke. Pokoknya sekian untuk episode kali ini. Gimana kalian? Gua Mika Christopher, pamit undur diri. Nur Hidayat Blam juga ikut pamit undur diri. Dan juga Oka Cemewel. ada lagi Oka Cemewel.
Ya Terima udah. kasih pokoknya tetap di forecast. Dadah.